Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Tugasmu hai Nabi, tugasmu hai Muhammad, litubayyina, untuk kau jelaskan, linnas, kepada umat manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Artinya tugas pokok dan utama Nabi salah satunya adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada umat manusia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah, begitu orang satu kotak mengatakan, oh dia ulama baik, udah zen, dia orang luar biasa, dia orang yang gak pernah ngebohong, dia orang yang betul-betul baik. Senang hati Imam Bukhari, nggak sia-sia jalan berbulan-bulan untuk menuntut ilmu hadis, mendapatkan ulama yang dipersaksikan oleh penduduk satu kota kalau itu ulama adalah orang baik. Akhirnya Imam Bukhari diantar ke rumahnya. Nah, begitu sampai di pintu gerbang halaman rumah, nah, Imam Bukhari sampai di situ belum sempat memberikan salam, beliau lihat seulama lagi ngasih makan onta. Dalam satu riwayat disebut, saudara, dia ambil itu rumput makan onta, mau dikasih. Begitu onta mau makan, dia tarik. Nah, setelah itu dikasih lagi. Begitu mau dimakan, dia tarik lagi, saudara. Imam Bukhari perhatiin, dan itu berulang-ulang. Akhirnya Imam Bukhari membatalkan maksudnya untuk belajar. Balik badan. Begitu balik badan, yang nganter tanya, Tuan, tadi kau minta diantar kemari kan mau ketemu. Katanya mau belajar ilmu dari dia. Kata apa jawab Imam Bukhari? Bagaimana aku mau belajar sama dia? Hari ini aku lihat dengan mata kepalaku, onta dibohongin sama dia. Kalau hari ini dia bohongin onta, siapa yang jamin besoknya nggak bohongi saya? Masya Allah. Padahal satu kota udah katakan itu ulama baik, ulama jujur, ulama bagus. Tapi hanya gara-gara ngebohong sama onta, nggak jadi Imam Bukhari belajar. Subhanallah. Artinya apa? Pantas Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang luar biasa dalam kitabnya, saudara. Sampai dibantu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang beliau sangat hati-hati mengambil riwayat hadis. Diperiksa dulu orangnya, dilihat dulu orangnya. Saudara, enggak main-main. Pantas kitabnya sampai saat ini bertahan. Pantas kitabnya menjadi ashahul kutub min ba'dil Quran. Sebagus-bagusnya kitab setelah Al-Quran, saudara. Luar biasa. Karena memang beliau memasukkan hadis ke dalam kitabnya, enggak main-main. Yang pertama, diperiksa dulu perawinya. Bagus, diambil itu hadis. Setelah diambil, nggak main taruh. Dia sholat dulu 2 rakaat, saudara. Satu hadis 2 rakaat beliau sholat. Sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ini hadis bagus apa enggak? Ini perawinya ini bagus apa enggak? Nah, kalau sholat istikharah 2 rakaat, hatinya tenang, baru dimasukin ke dalam kitabnya. Hatinya nggak tenang, dia nggak masukin dalam kitabnya. Subhanallah. Nah, karena itu, saudara, di zaman sekarang ini penting sekali cara-cara yang dilakukan oleh ulama salaf kita. Seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari tadi. Cari guru hati-hati, lihat perilakunya. Saudara, nggak sampai di situ, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ini saya ikut pengajian ini udah bener apa belum nih? Nah, hati tenang terusin, hati nggak tenang tinggalin, saudara. Nah, ini yang penting sekali. Nah, karena itu di zaman sekarang memang penuh dengan fitnah. Maka itu sebelum saya akhiri, saya ingatkan satu hadis. Nabi pernah mengatakan, "Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun 'alan nas sanawatun khadda'at." Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang kepada umat manusia ini satu zaman yang penuh penipuan dan kebohongan. Sanawatul khadda'at, tahun-tahun kedustaan, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kebohongan. Kenapa bisa begitu? Beliau mengatakan, yusaddaqu fihal kadhib. Pembohong di zaman itu dipercaya. Wa yukadzabu bihas shadiq. Sedangkan orang yang jujur nggak dipercaya. Nggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Pengkhianat dikasih amanat buat mimpin, kan amanat tuh, saudara. Sementara wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang bagus bisa menjaga amanat, saudara, justru dikhianati, nggak dipercaya, nggak dikasih amanat. Kemudian beliau mengatakan wa yantiqu fihar ruwaibidah. Dan di zaman tersebut mulai berkicau para ruwaibidah. Sahabat bertanya, "Ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah?
Nabi mengatakan ar-rajulu tafih fi amril ammah. Di riwayat yang lain as-safiyya takallamu fi amrin nas. Kata Nabi, Ar-Ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh, enggak tahu urusan umat, sok bicara soal umat. Ini Nabi yang katakan nih, Ruwaibidah, saudara, enggak ngerti agama, sok bicara agama. Enggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Enggak ngerti urusan umat, sok bicara urusan umat. Jujur, sekarang banyak gak yang begitu? Oh, luar biasa. Nabi udah kasih kabar, saudara, 15 abad yang lalu. Kalau Nabi memberikan kabar sedemikian rupa, itu untuk agar kita meningkatkan kewaspadaan, agar kita jangan terjebak. Dan tolong diingat, kalau Nabi sudah menyampaikan kabar begitu, ini bukan ramalan. Saya nggak setuju kalau ada mengatakan, ini ramalan Nabi. Nggak bisa, Nabi bukan tukang ramal. Oh, ada yang bilang, ini analisa Nabi. Enggak, Nabi bukan seorang analis. Loh, kok ditolak? Yang namanya ramalan, bisa benar, bisa salah. Yang namanya analisa, bisa benar, bisa salah, saudara. Para profesor di perguruan tinggi hampir tiap hari melakukan analisa. Analisanya bisa benar, bisa salah. Ramalan juga bisa benar, bisa salah. Sedangkan yang Nabi sampaikan kepada kita, mustahil salah. Enggak bakal salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Nabi udah kasih berita, ini nanti bakal begini nih. Itu bukan ramalan, itu bukan analis. Bukan. Itu adalah khabarun nabawi. Itu merupakan berita kenabian. Dan itu merupakan dalilun min dalailin nubuwah. Itu merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu sekarang kita lihat, saudara, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang khianat dikasih amanat, yang mampu, saudara, amanat justru nggak dipercaya untuk diberikan amanat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, termasuk yang di TV yang teriak-teriak. Gak boleh ada menafsirkan Al-Quran. Yang paham tafsir Al-Quran hanya Allah dan Rasul. Suruh dia ngomong mebeduk yang gak bisa jawab. Kalau dia ngomong mebeduk gak bisa jawab. Nah, kalau dia ngomong sama Ustadz Abdullah Jaidi, Ustadz Zaid Bahmid, Ustadz Taufik ngomong sama kita, ya kita bisa jawab. Kita keruak mulutnya. Ngomong seenaknya. Kalau ulama gak boleh menafsirkan Al-Quran, berarti semua kitab tafsir mesti dibakar dong. Saudara, al-ulama warasatul Ambiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi itu punya tugas menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi ma nussila ilaihim. Tugasmu hai Nabi, tugasmu hai Muhammad, litubayyina, untuk kau jelaskan linnas, kepada umat manusia, manusila ilaihim, apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Artinya tugas pokok dan utama Nabi salah satunya adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada